Silakan duduk. Apakah teman-teman kedinginan? Biasa aja, pas? Pas ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk 1 minggu yang boleh berlalu. Terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali di tempat ini, berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan, Kau urapi setiap kami supaya kami bisa mendengar dan juga menerima firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami, setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan series kita yang judulnya adalah apa? Judulnya apa? The Good Work. Jadi apa sih sebenarnya The Good Work? Ya, sebelum kita bahas lebih jauh dalam series ini, gue pengen kita semua mengerti ayat ini teman-teman. Efesus 2 ayat yang ke-10 dibilang karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam bahasa Inggrisnya, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Jadi setiap kita, kamu semua yang duduk sekarang di tempat ini, kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang khusus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kamu diciptakan bukan untuk jadi biasa-biasa aja. Kamu diciptakan bukan untuk jadi sama kayak orang lain. Kamu bukan cadangannya orang dan kamu pun tidak ada cadangannya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Jadi the good work, series kita kali ini itu bicara tentang the good work yang sama dengan yang ada di ayat ini. Kita lagi bicara tentang yang namanya panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Kita lagi bicara tentang yang namanya calling kita di dalam Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu panggilan kita itu di area apa sih? Tuhan itu mau manggil gua di area apa sih sebenarnya? Bersyukur gereja kita teman-teman, Om Wiryo itu suka membagikan ada 5 indikator yang bisa kita gunakan untuk kita bisa cek kira-kira apa nih, area apa nih yang Tuhan panggil kita di dalamnya. 5 indikator itu biasa disebut dengan 5P karena semuanya berawalan huruf P gitu ya, supaya lebih gampang diingat. Minggu lalu Iksan udah sempat sampaikan, kita revisit hari ini secara cepat, oke? Yang pertama, private God's revelation. Gimana cara kita bisa tahu panggilan kita itu apa? Yang pertama, kalau Tuhan bicara langsung sama kamu. Jelas, clear, kamu akan langsung tahu, oke, ini panggilan saya, gitu ya. Yang kedua, personal spiritual growth. Gimana cara kita bisa tahu panggilan kita di mana? Biasanya juga bisa lewat pengalaman perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah misalkan, kok dulu aku pecandu rokok, aku pecandu narkoba, aku pecandu pornografi, tapi Tuhan Yesus baik banget, Dia sayang sama aku, sekarang aku jadi orang yang bebas. Karena itu aku pengen orang-orang, anak muda, gak ada lagi yang kecanduan hal-hal yang sama kayak aku. Contohnya, ya, salah satu yang paling gampang dari personal spiritual growth berbicara tentang bagaimana pengalaman iman kamu bersama dengan Tuhan. Sorry, kepencet. Yang ketiga, pain and love intersect together. Ini berbicara tentang burden, berbicara tentang kamu itu sedih, sakit, pain. Kalau ngelihat apa sih? Tapi di saat bersamaan kamu juga ada rasa love-nya, ada rasa sayangnya, sampai kamu pengen berbuat sesuatu untuk hal itu, gitu ya. Dan yang keempat berbicara tentang passion. Salah satu yang bisa kita pakai untuk tahu panggilan kita di mana adalah kamu cari tahu passion kamu di mana, minat kamu di mana. Ada orang yang kalau ngomongin ekonomi dunia dia tuh semangat banget. Ada orang yang kalau ngomongin hukum itu gak habis-habis berjam-jam dia masih semangat. Ada orang yang kalau disuruh kerjain hal ini tentang art dia tuh gak dibayar gak apa-apa. Passion kita itu beda-beda teman-teman. Jadi kita bisa pakai itu sebagai salah satu indikatornya. Yang kelima, productivity berbicara tentang seberapa kita
berbuah di sana. Kalau kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, sudah sewajarnya semakin hari kita lakukan, harusnya kita semakin jago, semakin lihai di sana, dan orang-orang akan bisa menikmati buahnya kita. Tapi kalau kita melakukannya, tapi kok kayaknya nge-stuck terus, gue gak bisa gitu ya, udah lama, kemungkinan perlu kita doakan lagi, apa benar Tuhan ini panggilan gue di sana. Oke, jadi ini 5P yang Om Wiryo suka share buat kita bisa tahu kira-kira panggilan kita itu ada di mana. Nah, di dalam series kita kali ini, The Good Work, Iksan udah sampaikan di minggu lalu bahwa kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Ada yang ingat namanya siapa? Nehemia. Dalam series ini kita akan melihat hidupnya Nehemia, bagaimana dia discover his calling, bagaimana dia bisa tahu panggilan hidupnya dan berjalan di dalamnya. Ya, di minggu lalu kita udah melihat bahwa hidupnya Nehemia itu bisa pakai salah satu indikator di depan, khususnya yang nomor 3, pain and love intersect together. Kita lihat ceritanya bagaimana dia begitu terbeban waktu dia dengar berita bahwa kampung halamannya, Yerusalem itu sengsara karena temboknya rusak. Karena itu bukan cuma pain yang dia rasakan, dia juga merasa gue harus berbuat sesuatu di sana. Gitu ya. Jadi pertanyaan Iksan di minggu lalu menurut gue sangat bagus. What breaks your heart? Hal apa sih yang bikin kamu sedih? Karena tahu nggak, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi menunjukkan panggilan hidup kamu ada di mana. Minggu lalu waktu gue small group, gue mendengar jawaban-jawaban yang unik-unik. Ada yang bilang, kok gue sangat terbeban melihat hukum di Indonesia katanya. Gue pengen mengubah hukum Indonesia supaya nggak miris lagi. Ada yang bilang, kok gue sedih kalau ngelihat anak-anak kampus terutama, mereka itu fokusnya belajar aja. Kenapa sih harusnya mereka tuh bisa belajar sambil pelayanan juga? Beda-beda teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang membuat kita sedih itu sangat unik. Dan itulah keunikan panggilan Tuhan. Setiap kita bisa beda-beda. So what breaks your heart? Teman-teman kalau tahu nanti bisa tambahin di board di belakang. Kita ada sedikit fun activity ya. Nanti teman-teman juga bisa baca kira-kira apa sih yang teman-teman kalian di sini itu merasa terbeban di mana. Gitu. Oke, jadi minggu lalu kita udah belajar gimana caranya kita bisa tahu kira-kira panggilan hidup kita. Dari cerita Nehemia. Nah hari ini kita akan melanjutkan. Setelah kita tahu, ketinggalan. Setelah kita tahu panggilan kita ada di mana, kita akan menjawab pertanyaan what's next after discovering my calling. Ya, hari ini kita akan bahas itu. Jadi apa? Ketika gue udah tahu, kira-kira kayaknya panggilan gue di sini nih. Terus ngapain lagi? Kita akan belajar 3 poin dari Nehemia. Apa sih yang Nehemia lakukan setelah dia tahu panggilan dia di mana? Ya, ada berapa poin? Ada 3. Berapa banyak yang ready? Katakan amin. Berapa banyak yang ready? Kita katakan let's go. Poin yang pertama kita baca kisahnya Nehemia. Kalau di Nehemia pasal yang pertama, kita bisa lihat ya kalau teman-teman baca di minggu lalu juga kita udah baca. Di pasal yang pertama diceritakan kalau Nehemia mendengarkan berita dari saudaranya bahwa Yerusalem lagi sengsara karena temboknya roboh. Dan setelah itu yang dia lakukan adalah dia berdoa. Ya, jadi Nehemia pasal yang pertama dibuka dengan pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi di pasal 1 kalau teman-teman baca kisahnya Nehemia dengar beritanya dan dia pilih untuk berdoa. Nah kemudian di pasal yang kedua kalau teman-teman baca juga kita akan melihat bahwa latarnya udah berbeda. Pasal 2 diceritakan di mana Nehemia itu udah mulai ngomong, minta izin sama bosnya, minta izin sama rajanya untuk dia pergi ke Yerusalem. Pasal 2 kalau kita baca dimulai dengan kata ini teman-teman. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Nah yang gue pengen highlight adalah sebenarnya durasi dia berdoa.
dari pasal 1 sampai pasal 2 mungkin kita baca cuma 2-3 menit. Tapi sebenarnya kejadian itu dimulai dari bulan Kislev dan kemudian dia mulai berani ngomong sama rajanya itu udah di bulan Nisan. Kalau kita baca kayak gitu aja pastinya nggak akan ada yang relate. Ini bulan apaan ya? Berapa lama ini sebenarnya? Tapi kalau kita baca di terjemahan lainnya BIMK dengan jelas dikatakan pada suatu hari 4 bulan kemudian yaitu pada bulan Nisan. Jadi teman-teman cukup percaya aja dari Kislev ke Nisan 4 bulan, oke? Jadi yang pengen gue highlight adalah dia berdoa, kerjaannya cuma berdoa, berpuasa selama berapa lama? Selama 4 bulan. So what's next after discovering your calling? Yang pertama, you seek God faithfully. Kita cari Tuhan, kita bawa terus sama Tuhan setiap hari, setiap saat dengan setia. Bukankah wajar kalau misalkan Tuhan yang benar kasih panggilan itu dalam hidup kita, maka udah seharusnya kita minta konfirmasi sama yang kasih. Kita tanya, Tuhan bener gak sih? Gue dapet ini dari Tuhan. Bener gak ini dari Tuhan? Bener gak ini Tuhan yang kasih? Kita bawa terus sama Tuhan, kita minta tuntunannya Tuhan. Sama kayak Nehemia. Kenapa dia berdoa sampai 4 bulan lamanya? Karena yang gue bayangkan, dia pasti takut juga. Posisi dia tuh orang biasa guys. Iksan minggu lalu udah kasih tahu profesinya Nehemia adalah juru minum. Ya, dia orang biasa, bukan imam, bukan nabi, bukan pendeta, bukan tokoh agama. Dia karyawan bagi raja. Ya. Dan karyawan bawahannya raja biasanya tuh pasti bawa berita yang baik-baik aja. Kalau dia mau minta izin pergi sekian lama, dalam hatinya pasti dia ngeri-ngeri juga, ya kan? Maka dia minta tuntunannya Tuhan. Bener nggak ini daripada Tuhan? Karena kalau enggak gue nekat, celakalah gue. Mungkin kalian bilang, kok tapi panggilan gue mah gak seluar biasa Nehemia. Gue mah bisa lah, gak perlu pakai doa bisa. Let me tell you something. Kalau kalian merasa panggilan kalian itu gak perlu doa, then you are not thinking big enough. Karena kalau panggilan itu benar daripada Tuhan, maka seharusnya panggilan itu akan jadi terlalu besar untuk kamu bisa kerjakan sendiri, sampai kamu harus meminta tuntunan daripada Tuhan setiap hari. Gue ulangin, kalau benar panggilan itu daripada Tuhan, salah satu ciri kalau panggilan hidupmu itu benar daripada Tuhan, itu pasti panggilannya kamu rasa terlalu besar. Sampai kamu bilang, aku harus cari Tuhan, aku harus berdoa sama Tuhan, karena aku gak bisa melakukan ini sendiri. Karena kalau panggilan itu kecil, kalau panggilan itu rasanya kamu bisa kerjain sendiri, maka kamu gak butuh iman untuk ngejalaninnya. Maka kamu gak butuh Tuhan. Dan kalau kita gak butuh Tuhan, maka Tuhan gak disenangkan. Ibrani 11 ayat 6 bilang, without faith it is impossible to please God. Jadi kalau kamu merasa panggilanmu sebenarnya biasa aja, gak usah pakai berdoa, then you are not thinking big enough. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk kamu punya panggilan yang rasanya besar. Karena justru semakin besar kamu rasa panggilanmu, maka semakin besar kemungkinannya itu benar daripada Tuhan. Teman-teman mungkin gak terlalu banyak yang tahu di sini kalau papa gue meninggal di tahun 2013. Udah berapa lama tuh? 12-an tahun ya. Jadi selama SMA, kuliah, biaya pendidikan gue full ditanggung sama koko gue. Karena beda kita, ya puji Tuhan beda kita lumayan jauh, 14 tahun. Jadinya dia udah bekerja duluan ya, udah punya duit duluan, bisalah bayarin adiknya kuliah gitu ya. Dan mama gue adalah ibu rumah tangga, jadi tidak berpenghasilan. Ya singkat cerita, setelah gue lulus, gue bekerja, gue harus nih berbagi beban itu sama koko gue ya.
Sampai sekarang pun gue menghidupi, selain gue sendiri, pasti gue harus menghidupi kebutuhan rumah. Gue tinggal berdua sama mama gue karena koko gue tidak di sini kerjanya. Dan gue merasa bahwa dari pengalaman itu adalah rasanya gue sempet kesel juga gitu ya. Aduh, kenapa sih gue harus menanggung beban orang tua? Ini kan harusnya orang tua punya gitu kan. Tapi ya itu singkat cerita gue berproses sama Tuhan sampai akhirnya gue bisa mengampuni. Gue menganggap ya orang tua ini juga kehidupan mereka yang pertama kali gitu ya. Jadi gue mulai mengampuni, gue mulai menerima itu. Tapi yang mau gue ceritakan adalah pada saat itu, tahun-tahun awal gue bekerja, gue mulai mendapatkan beban khususnya untuk teman-teman kita yang juga merasakan hal yang sama. Sandwich generation. Ya. Jadi yang harus menghidupi kehidupan sendiri, mempersiapkan masa depan mereka sendiri, tapi juga di satu sisi harus menanggung beban orang tua gue juga. Gue bawa dalam doa. Gue doain, Tuhan bener gak sih? Tapi background gue nih jauh banget nih. Gue anak teknik, kan tadi disebut insinyur ya. Insinyur mau ngomongin financial sandwich generation. Aduh, nyambungnya dari mana Tuhan? Bener gak? Kalau bener gue gak bisa sendiri. Gue doakan lama. Mungkin lebih dari 4 bulan. Dan ada sampai satu titik gue pun udah lupa gue pernah doain itu. Nah ini jangan ditiru guys ya, jangan kelamaan juga, no action itu percuma. Jadi gue udah sempat lupa dan singkat cerita fast forward di tahun lalu, baru aja di tahun lalu, persis tahun lalu September 2024. Gue dan beberapa teman di sini kita main ke Heart of God Church Singapore. Dan kan kita ngobrol ya sama LO-nya. Biasalah pertanyaan mereka itu kalau nge-hosting tamu, what is your dream? Ya kan, lu mimpinya apa, panggilannya apa? Waktu itu kita lagi di meja, ditanyanya muter. Gue udah siap banget jawab, ya nggak tahu sih, gue belum pikirin. Gue udah siap banget. Tapi tiba-tiba di sana Tuhan tuh kayak ingetin, bukankah kamu pernah doain tentang ini? Bukan kamu pernah doain ini tentang lu pengen, lu terbeban untuk menolong orang-orang, teman-teman yang sandwich generation juga. Jadi kalau waktu itu gue gak doakan ini, gue gak bawa ini dalam doa terus menerus, mungkin aja di hari itu, waktu di Heart of God Church, gue gak akan pernah keingat juga. Dan Tuhan mungkin tidak akan ingetin gue juga, karena gue gak pernah bawa itu sebegitunya waktu itu. Dan mungkin kalau gue gak doa dengan setia pada saat itu, gue gak bisa ada ketemu titik balik di mana gue berapi-api lagi pengen mengerjakan panggilan gue. Ya, jadi di HOGC itu ketika LO yang nanya kayak gitu, itu adalah salah satu momen gue kembali teringat dan api gue kembali terpantik untuk mengerjakan panggilan hidup gue. Gitu ya. So, seek God faithfully. What's next? After discovering your calling, you seek God faithfully. Yang kedua, kita lanjutkan ceritanya Nehemia ya. Dalam versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia, gue akan bacakan. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Nisan, masih dalam tahun ke-20 pemerintahan Artasasta, saya bertugas menyajikan anggur bagi raja. Saat saya memberikan anggur kepadanya, ternyata dia melihat saya bersedih. Sebelumnya saya tidak pernah terlihat sedih di hadapan raja. Karena itu raja pun bertanya, "Mengapa mukamu muram? Sepertinya kamu tidak sakit, pasti kamu sedang bersusah hati." Peka juga nih bosnya ya. "Saya menjadi sangat ketakutan," kata Nehemia. Lanjut, tetapi saya menjawab, "Semoga tuanku raja hidup selamanya, long live the king," gitu ya. "Bagaimana saya tidak sedih Tuan, bila keadaan kota Yerusalem, tanah air kami, tempat nenek moyang saya dikuburkan, sudah menjadi reruntuhan dan gerbangnya hancur terbakar." Lalu raja bertanya, "Apakah kamu punya permintaan yang berhubungan dengan hal itu?" Waduh, panjang nih kalau dalam versi TSI-nya. Dalam versi bahasa Inggrisnya dibilang, "What is it you want?" Lu mau apa? Gitu ya, raja tanya, "Lu mau apa?" Saya pun berdoa dalam hati kepada Allah surgawi, kemudian menjawab raja, perhatikan baik, "Jika tuanku berkenan,
mengabulkan permintaan hambamu ini. Mohon utuslah saya ke Yehuda untuk membangun kembali kota asal saya itu. Basically, Nehemia bilang, please send me to Judah so I can rebuild the wall. What's next after discovering your calling? First, you seek God faithfully. Second one, you divine the vision clearly. Kayak Nehemia ngomong dengan jelas, send me to Judah so I can rebuild the wall. You know, sometimes it's not the lack of capacity that is the problem. Bukan masalah, aduh gue kurang jago, gue kurang talented, gue kurang banyak waktu. But the problem is actually the lack of clarity. Kita nggak jelas. Kita nggak mendefinisikannya dengan jelas. Nehemia itu nggak bilang kayak gini, ya. Gue akan coba contohkan apa yang tidak dilakukan sama Nehemia. Waktu ditanya raja, what is it you want? Kamu mau apa? Nehemia nggak bilang, jadi gini tuanku ceritanya. Kemarin ada saudara nih, Hanani namanya, dia datang kasih kabar lah bahwa Yerusalem itu lagi kacau, lagi berantakan, gak ada tembok di sana, kasihan gitu ya. Terus ya gue sebenarnya terpikir aja sih, ini baru kepikiran aja sih, belum apa-apa gitu ya. Baru kepikiran, boleh gak gue baliklah ke Yerusalem, kampung halaman. Gue bentar aja, buat bantu-bantu di sana gitu kan. Ya apalagi sekarang gue juga udah lama kerja sama lo nih, Raja. Ya kalau kata Iksan, Ja kemarin panggilannya. Udah lama nih. Hanani juga bilang, udah lu ngomong aja sama bos lu. Jadi ya makanya sekarang gue pengen diskusi aja sih sebenarnya. Tapi ini belum fix nih, belum tahu nih. Gak apa-apa ya. Jadi gue pengen nanya aja sih, pendapat lu kayak gimana kira-kira. Kita boleh kedengarannya aneh ya waktu dengar cerita kayak gini. Tapi berapa banyak di antara kita yang gak sadar bahwa seringkali kita kayak gitu loh. Waktu ditanya Tuhan, ya belum jelas sih Tuhan sebenarnya, gak tahu lah, lihat aja nanti. Ya gue sebenarnya kepikiran sih Tuhan untuk ngerjain ini, tapi belum tahu lah. Waktu LO-nya tanya kemarin di HOGC, what is your dream? Waktu Tuhan ingatin, gue langsung bilang, I wanna help the sandwich generation so that they are not suffering anymore. And in the long run, I want to see a future where there is no more sandwich generation. Terus gue ingat banget jawaban LO-nya, wow, that's so specific. Dalam hati gue juga sebenarnya belum tahu mau ngapain gitu ya. Tapi gue belajar teman-teman. Gue belajar untuk kita harus bisa mendefinisikan panggilan kita dalam satu kalimat. Supaya apa? Supaya jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau nggak jelas, kamu nggak bisa melakukannya. If you cannot define it, you cannot do it. Jadi belajar. Hari ini kita belajar, coba translate panggilan apa yang selama ini kayak udah menggelitik kamu cukup lama. Coba translate, tulis dalam satu kalimat yang bisa kamu baca, bisa kamu sebutkan. What is God calling you to do? Aku mau bantu anak-anak di komplek gue yang gak bisa sekolah supaya mereka bisa belajar, titik. Aku mau bantu hukum di Indonesia supaya lebih bisa ditegakkan lagi. Kalau bisa lebih spesifik, you go more specific. What is God calling you to do? Tulis dalam satu sentence yang bisa kamu sebutkan. Okay, so the second one, define the vision clearly. Yang ketiga, kita lanjut lagi dari ceritanya Nehemia ya, kita baca lagi. Raja yang saat itu duduk berdampingan dengan ratu bertanya kepada saya, berapa lama kamu akan pergi dan kapan kembali? Saya memberitahu raja waktu yang sudah saya rencanakan, dia menyetujuinya dan mengizinkan saya pergi. Puji Tuhan ya, boleh, gak dipenggal. Lanjut. Saya juga meminta kepada raja, perhatikan baik-baik apa yang Nehemia katakan. Jika tuanku berkenan, mohon berikanlah
beberapa surat jalan resmi kerajaan untuk saya sampaikan kepada setiap pemimpin wilayah yang akan saya lewati menuju provinsi sebelah barat Sungai Efrat. Dengan itu, mereka mengizinkan saya melewati wilayah mereka hingga sampai ke Yehuda. Juga surat untuk Asaf, pengelola hutan raja, agar dia memberi saya balok-balok kayu untuk membuat pintu gerbang pada tembok yang mengelilingi rumah Tuhan, benteng kota, dan untuk membangun rumah tempat saya tinggal. Oleh pertolongan Allah, Raja mengabulkan semua permintaan itu. Basically, Nehemia, he's asking for protection and he's asking for provision. Dia minta dengan detail. Raja, nanti kalau gue pergi ke Yehuda ada yang macam-macam, gawat nih. Belum nyampe Yehuda, udah skakmat gue gitu kan. Minta tulisan resmi, surat resmi dari raja, supaya kalau ada yang macam-macam gue tinggal tunjukin, nih gue dari kerajaan, supaya gue aman sampai ke Yehuda. Dan juga raja kalau boleh minta tolong dong bikin surat untuk si toko bangunan di sana, ya, supaya nanti gue bisa dikasih bahan-bahannya. Karena kalau nggak percuma, udah nyampe sana nggak ada bahan mau ngapain, nggak bisa bangun kembali temboknya. So what's next after discovering your calling? First, you seek God faithfully. Second, you define the vision clearly. Yang ketiga, you make plans carefully. Bikin rencana. You know that sometimes the most spiritual thing you can do is to get organized. Tuhan kita adalah Tuhan yang sistematik. Dalam satu hari, bumi itu berputar 24 jam. Nggak lebih, nggak kurang. Dalam 365 seperempat hari, bumi kita muterin matahari sekali. Dalam satu minggu ada 7 hari, nggak ada yang kadang-kadang jadi 9 hari. Tuhan kita Tuhan yang organize loh. Kalau kamu bisa jadi lebih organize, kamu jadi semakin serupa sama Kristus. You make plans carefully. Tapi kok gue belum tahu sebenarnya harus ngapain. Panggilan gue besar. Tadi kan disuruh mimpi yang besar. Ini gue punya mimpi yang besar tapi belum jelas. Kalau Nehemia sih enak. Yes, gue setuju teman-teman. Seringkali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu gak didikte secara detail. But you discover it one step at a time. Bisa nggak ambil dulu apa yang ada di depan kamu, apa yang bisa kamu kerjain di depan kamu. Mungkin kelihatannya masih kecil, nggak apa-apa, kerjain aja. You discover it one step at a time. Waktu gue dapat burden tentang sandwich generation, I wanna help them financially, not struggling anymore. Gue juga nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Ada masanya gue mencoba exploring business insurance. Ya, karena gue percaya waktu itu salah satu penyebab sandwich adalah bayarin medical bills orang tua mereka. Kalau gue bisa menolong mereka ini, gue kasih tahu produk ini sebenarnya bagus, gue harusnya bisa menolong banyak sandwich. Gue sangat percaya waktu itu. Tapi ketika gue jalanin, gue merasa Tuhan gak panggil gue specifically di sini. Gue masih percaya nggak insurance produk yang bagus? Masih. Kalau ada yang masih tanya gue sekarang, gue akan tetap bilang lo harus punya. Tapi specifically gue nggak melanjutkan lagi. I close that chapter, that step. Terus apa? Gue pernah juga cobain belajar banyak. Gue pengen pursue stock investing atau trading. Semua gue pernah ikutin. Kelasnya mau bayar berapa aja gue bayar. Karena gue percaya investasi harusnya bisa jadi penolong untuk sandwich generation. Mereka yang kerja, terus duit mereka ditaruh di bank kan gak bertumbuh. Tapi kalau ditaruh di saham yang benar, gue percaya waktu itu gue sombong banget. Gue bilang habis gue belajar, gue akan ajarin semuanya supaya duit mereka bisa cepat berkembang. But again, ketika gue jalanin beberapa lama, gue merasa this is not the specific path that I want to pursue. Dari dua pengalaman tadi, apakah gue menyesal? Apakah gue menganggap, aduh kayaknya gue salah langkah nih. Awal-awalnya iya teman-teman. Tapi semakin kesini gue percaya setiap journey yang gue ambil, itu adalah kesempatan yang Tuhan buka untuk mengajar gue masuk lebih lagi ke dalam panggilannya.
dari dua hal yang tadi gue lakukan, mungkin sekarang gue melihat itu bukanlah hal yang pengen gue pursue lebih dalam, tapi gue belajar banyak dari sana. Dan gue tahu apa yang harus gue ambil dari pengalaman-pengalaman tadi. And just recently, plans yang gue ambil adalah gue ikut kelas-kelas rohani tentang pengaturan keuangan. Ya, salah satunya adalah TC02 di gereja kita, dan satunya lagi ada dari organisasi internasional, dikenalin sama teman gue waktu itu. Kita belajar finance but with the root of biblical truths gitu ya. Gue udah selesai, TC02 selesai, yang kelas itu juga sekarang gue udah selesai. Kalau ditanya apakah itu keputusan yang tepat, apakah itu membawa lu semakin masuk ke dalam panggilan lu sekarang? Actually I don't know, gue gak tahu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah I made the plans and I executed it. Gue ambil apa yang ada di depan mata gue. Mungkin kelihatannya sekarang kecil, tapi kita gak tahu. Om Biro juga sering cerita, kalau teman-teman tahu visi gereja kita yang besar adalah impact the nations, influence the cities. Om Biro cerita waktu itu, dia gak tahu sebenarnya gimana cara influence the cities, tapi dia ambil setiap kesempatan yang ada. Pertama kita buka baksos, kita tolong orang, ya, pesta rakyat and all that kind of things. Kemudian tiba-tiba wali kotanya bilang, Pak, kenapa gak buka klinik aja? Ada kesempatan lagi, dia ambil lagi. Akhirnya kita punya klinik, BPIS ya namanya, ya kan? Udah buka klinik, datang lagi wali kotanya, Pak, kenapa gak kepikiran buka rumah sakit aja? Ada opportunity lagi di depan mata, diambil lagi, dilangkahin lagi sama Om Wiryo. Kalau ditanya, tahu nggak? Punya nggak visi dari dulu pas bikin Influence the City, gue harus buka rumah sakit? Nggak pernah tahu. Tapi yang dilakukan Om Wiryo adalah dia dengan setia ambil setiap kesempatan yang ada. Kata Om Wiryo, don't wait for a big moment to start. Your life, kecil banget nih. Your life's calling is built from small steps and consistent obedience every day. Kadang-kadang kita mau tunggu hal yang besar banget. Kayaknya kalau nggak besar, nggak benar nih gitu kan. Tapi Om Wiryo ingetin ya, Tuhan ingetin kita semua, jangan tunggu momen yang besar. Kalau kamu mau berjalan dalam panggilan, mulailah dari langkah-langkah yang kecil, teman-teman. Hari ini kita belajar 3 poin. Apa aja tadi? Yang pertama, what's next after discovering your calling? You seek God faithfully. Second one, you define your vision clearly. Dan yang ketiga tadi, you make plans carefully. Tapi kalau gue boleh ambil satu take away teman-teman hari ini, gue merasa Tuhan pengen ingetin kita semua hari ini untuk berani ambil langkah kecil itu. You know that the heroes of the Bible were actually bold decision makers. Banyak tokoh Alkitab yang kita baca setiap hari. Kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang berani untuk ambil langkah kecil menuju panggilan mereka yang besar. Abraham dipanggil untuk jadi bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Tapi dia harus terlebih dahulu ambil langkah kecil untuk berani keluar dari rumahnya, keluar dari tanahnya. Nuh dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan binatang-binatang semuanya dari air bah. Tapi dia harus berani terlebih dahulu untuk ambil langkah kecil. Dia bangun bahteranya. Dia harus ambil keputusannya dulu. Bahkan murid-muridnya Yesus, waktu Tuhan panggil, ayo ikut aku. Mereka harus ambil keputusan, mereka harus ambil langkah. Tinggalin pekerjaan mereka, tinggalin kehidupan mereka, ikut Yesus full time sepenuhnya. Bahkan Nehemia yang dari minggu lalu kita baca, dia dipanggil Tuhan untuk rebuild the walls of Jerusalem. Tapi dia harus berani ambil langkah kecil. Dia harus minta izin dulu sama bosnya. Doa gue teman-teman, kita semua di sini anak-anak FLCC bisa jadi sama dengan mereka. I pray that all of us can be bold decision makers.
FLCC, I want to invite you today to just do the next right thing, step by step. You don't have to discover everything out today. Kamu gak harus tahu semuanya sekarang. But you discover it later, step by step, by step, by step. Amsal 4 ayat 18, gue suka banget. Dibilang, the way of the righteous is like the first gleam of dawn, which shines ever brighter until the full light of day. Katanya jalan orang benar itu sama kayak cahaya fajar. Kamu tahu cahaya fajar? Kalau baru subuh-subuh cahayanya masih remang-remang, bener gak? Masih gak terlalu kelihatan semuanya. Mungkin panggilan kamu sama kayak gitu. Sekarang gue gak tahu Tuhan apakah benar masih remang-remang. Tapi sama kayak cahaya fajar, waktu dia jam 7 dia akan mulai lebih terang lagi. Waktu udah jam 8 lebih terang lagi. Waktu nanti sampai di tengah hari sekitar jam 12 dia akan terang maksimal. Sama dengan panggilan kamu, katanya jalan orang benar, panggilan orang benar itu kayak cahaya fajar. Sekarang lu gak harus tahu semuanya dengan jelas, masih remang-remang, but you take the first step. Nanti cahayanya akan lebih jelas lagi. You take the second step, nanti akan lebih jelas lagi cahayanya. Lu take the third step, cahayanya akan lebih jelas lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba waktu lu lihat ke belakang, kita gak sadar bahwa kita udah berjalan dengan setia di dalam panggilan Tuhan. Tiba-tiba kita akan lihat udah ada anak FLCC yang berdiri di ujung tombak hukumnya Indonesia, mengerjakan panggilannya mereka. Tiba-tiba kita akan lihat nanti ada anak FLCC, mereka udah masuk ke dalam panggilan mereka dalam pendidikan-pendidikan. Tiba-tiba kita akan lihat ada teman kita lagi, mereka udah masuk berjalan dalam panggilan mereka. Di dalam perekonomian mungkin, di dalam keluarga-keluarga, menolong broken homes. Tapi semua itu gak bisa kita lihat kalau kamu hari ini gak ambil langkah kecil itu. Amin? Berapa banyak yang mau belajar untuk mengambil langkah itu hari ini? Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Gue undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Kau panggil kami dengan spesifik. Kalau Kau udah buat jalan kehidupan kami, panggilan hidup kami, pekerjaan baik, the good work yang udah Kau taruh dalam kehidupan kami. Kami mau belajar hari ini Tuhan untuk setia berjalan di dalamnya. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus kami minta, perkuat langkah kaki kami, supaya kami bisa berani untuk mengambil langkah pertama yang paling berat itu. Kami percaya hari ini, ketika kami setia melakukan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Waktu kami setia berjalan di dalam panggilan-Mu, meskipun kami belum tahu dengan jelas, tapi kami percaya seperti cahaya fajar, nantinya kami akan melihat, ketika kami melihat ke belakang, kami akan melihat kebaikan Tuhan dalam menuntun setiap langkah kami hari ini. Terima kasih Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai langkah mereka. Apapun keputusan yang mereka ambil, biar Kau yang yakinkan mereka bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk mereka jalani menuju panggilan mereka hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Tuhan turun ke atas kita semua. Kita semua akan diberkati dalam apapun yang kita lakukan. Diberkatilah pekerjaanmu, sekolah, kuliahmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Anak cucumu tidak akan meminta-minta, tapi akan terus menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Biar engkau menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hidup
hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu.